Erik ten Hag full senyum, Evan Ferguson dipastikan merapat ke Manchester United. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, full senyum usai bomber rivalnya di Liga Inggris, Evan Ferguson, dipastikan merapat pada bursa transfer 2024. Erik ten Hag menjadi salah satu sosok yang sangat mengharapkan kedatangan Evan Ferguson di Manchester United dalam jendela bursa transfer yang akan datang. Ketertarikan Erik ten Hag didasari dengan penampilan tajam Evan Ferguson bersama Brighton. Sehingga, sang pemain diyakini bakal menambah daya gedor. Tercatat, Ferguson telah mengoleksi torehan 5 gol dari 11 pertandingan yang dijalani di Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024. Catatan itu juga membuat Evan Ferguson bisa jadi saingan yang setara dengan striker Manchester United, Rasmus Højlund. Dilansir dari Tim Talk, Evan Ferguson dipercaya bisa merapat ke Manchester United pada bursa transfer selanjutnya, karena Brighton akan mengizinkan hal tersebut. Terlebih lagi, sosok yang mempercayai situasi di atas adalah mantan pemain ternama Liga Inggris, Paul Robinson. Hanya saja, ada satu hal yang perlu dilakukan Manchester United untuk merealisasikan kedatangan Evan Ferguson di bursa transfer berikutnya. Brighton sangat pintar dengan memperpanjang kontrak Evan Ferguson. Saat ini, harganya telah mencapai 65 juta euro, atau setara 1,1 triliun rupiah, ujar Robinson. Saya tidak ragu Evan Ferguson akan pindah ke klub yang lebih besar. Serta, punya tiket Liga Champions di tangan, pungkasnya dikutip dari Tim Talk. Fokus Everton dulu, baru Galatasaray, Manchester United. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes melarang timnya untuk memikirkan partai tandang ke markas Galatasaray. Ia menyebut bahwa timnya harus fokus dengan apa yang ada di depan mata, yaitu menghadapi Everton. Pekan depan Manchester United akan memainkan sebuah partai krusial. Mereka akan bertandang ke Turki untuk berhadapan dengan Galatasaray di pertandingan kelima Grup A Liga Champions 2023/2024. Kemenangan wajib hukumnya diraih MU di laga ini. Karena jika mereka kalah, maka mereka dipastikan tidak bisa bermain di fase gugur Liga Champions. Fernandes mengetahui bahwa pertandingan Galatasaray bakal jadi laga yang krusial. Namun ia meminta timnya tidak fokus ke situ terlebih dahulu. Kepada Foto, Fernandes mengakui bahwa laga melawan Galatasaray merupakan laga yang sangat krusial bagi timnya. Ia menyebut bahwa Setan Merah perlu memenangkan laga itu jika mereka masih berambisi bermain di babak 16 besar nanti. Pertandingan melawan Galatasaray akan menjadi pertandingan yang krusial bagi kami. Kami tahu posisi kami di Liga Champions saat ini tidak terlalu bagus, jadi kami perlu memenangkan laga ini, ungkap Fernandes. Kami harus fokus dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Kami tidak boleh berpikir terlalu jauh ke depan, pungkasnya. Melawan Everton, Manchester United menargetkan untuk meraih 3 poin. Pasalnya Setan Merah kini sudah dekat dengan 4 besar, sehingga mereka harus terus meraih kemenangan agar bisa memasuki zona Liga Champions. Status Anthony Martial di MU, pergi boleh, gak pergi juga gak apa-apa. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memberikan informasi baru seputar masa depan Anthony Martial. Ia menyebut bahwa Manchester United tidak terlalu ngoyo untuk menjual sang striker di musim dingin nanti. Martial yang sudah memasuki musim ke-9-nya bersama Manchester United memang menjalani karir yang naik turun di Old Trafford. Ia kesulitan tampil dengan konsisten di lini serang Setan Merah. Situasi ini membuat Martial dirumorkan akan dijual Manchester United. Erik ten Hag dilaporkan siap melepaskan sang striker di musim dingin nanti. Romano melaporkan bahwa situasinya tidak seperti yang beredar. Ia menyebut bahwa Manchester United masih membuka diri untuk mempertahankan sang striker. Menurut laporan Romano, Martial hingga saat ini masih masuk dalam rencana Erik ten Hag di Manchester United. Sang manajer melihat Martial sebagai opsi rotasi. Ia menilai Martial masih bisa berkontribusi sebagai pemain cadangan. Namun Romano juga menyebut bahwa Manchester United tidak menutup diri jika ada klub yang berminat pada Martial. Namun klub tersebut harus membayar dengan harga yang bagus.
Karena mereka butuh dana untuk membeli striker yang bisa menggantikan Martial. Jika tawaran yang masuk tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, maka MU lebih memilih untuk mempertahankan Martial ketimbang melepaskannya. Laporan yang beredar menyebut bahwa ada beberapa klub yang sebenarnya tertarik untuk merekrut Martial di musim dingin nanti. Namun mereka kesulitan merekrutnya karena striker asal Prancis itu memiliki gaji yang sangat besar dan mereka tidak bisa membayar gaji itu. Mason Greenwood layak dapat kesempatan kedua dari MU. Karir Mason Greenwood di Manchester United sempat tercoreng kasus kriminal yang dilakukan sang pemain. Meski begitu, Greenwood dinilai masih layak mendapatkan kesempatan kedua dari MU. Winger asal Inggris tersebut ditangkap kepolisian Manchester Raya pada Januari tahun 2022 karena didakwa melakukan percobaan pemerkosaan, penyerangan, pemaksaan, dan ancaman pembunuhan kepada kekasihnya. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, Mason Greenwood dinyatakan tidak bersalah pada tanggal 2 Februari tahun 2023. Kejaksaan Agung Inggris membatalkan semua tuduhan kepada pemain berusia 22 tahun tersebut karena penarikan saksi kunci dan materi baru yang terungkap. Namun, keputusan tersebut mendapat penolakan berbagai pihak, termasuk dari sejumlah pemain dan juga staf The Red Devils. Hingga akhirnya Manchester United memutuskan untuk meminjamkan Mason Greenwood ke klub lain pada musim panas 2023. Setelah sempat dikaitkan dengan beberapa klub, Greenwood akhirnya menerima pinangan Getafe. Mason Greenwood bergabung ke Getafe dengan status pinjaman sampai tanggal 30 Juni tahun 2024. Winger Manchester United di era 1970-an, Ian Storey-Moore, menyebut Mason Greenwood layak mendapat kesempatan kedua dari MU. Apalagi, Greenwood masih memiliki kontrak di tim Setan Merah hingga tanggal 30 Juni tahun 2025. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Dia telah menghabiskan waktunya, dan mereka mungkin harus membiarkannya kembali pada musim depan, ujar Moore. Dia adalah aset, bukan. Saya menilai dia lebih baik dari apa yang mereka miliki ketika dia dalam kondisi terbaiknya, tentu saja, lanjutnya.